Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coming back to my channel. So, how are you today? Long time no see you. Okay, in this channel, we are talking about English, but again, still in the same discussion, talking about English for specific purposes. And now we are talking about nursing English. So, discussion about this one, yeah. Discuss about nursing English. Remember about something that really special. For example, when the nurse try to ask some question to patient, for example like this, have you taken your medication, sudah minum obat atau belum gitu. Then how about this one, pernyataan kalau kali ini, I will give you an injection, anesthetic injection, for example like that. So dari kalimatnya sudah sangat beda sekali ya, bahwa di situ kaitannya dengan medication, injection, ya, giving injection, kemudian sudah makan atau belum, dan seterusnya seputar pasien yang sedang dirawat di rumah sakit atau rawat jalan dan lain-lain. Kira-kira itu gambaran tentang nursing English. Tapi sebenarnya masih banyak nih, urutannya seperti ini ya. This is the sequence, urutannya seperti ini. Biasanya pasien masuk, ditanya tentang datanya, kemudian ditanya lagi tentang keluhan pertamanya apa, kemudian nanti kalau ada yang nggak tahu ruangannya di mana nanti biasanya dalam nursing English itu ditunjukkan how to show a direction gitu ya, direction atau nunjukin ruangan-ruangan di rumah sakit. Perawat juga harus bisa nih, kaitannya dengan komunikasi yang berbahasa Inggris kan, siapa tahu nanti pasiennya ada pasien yang bule nih, jadi bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Tujuannya sih ke sana. ISP itu tujuannya salah satunya ke sana, khusus untuk teman-teman yang memang belum seberapa paham. Tapi kalau sudah paham mungkin ya informasi ini sangat biasa gitu ya. Tapi kalau yang belum mungkin bisa digunakan informasi ini. Okay, let's check it out. Okay, here is the first part, hospital admission general assessment. Okay, number 1, explaining what you are going to do immediately. Jelasin apa yang akan dilakukan di awal. Biasanya kan kayak interview, nanyain tentang nama, umur, dan seterusnya. Mungkin ini beberapa awalan kalimat yang bisa digunakan. It is time for me to examine. It is time for me to ask you some question. Kira-kira seperti itu. Yang kedua tentang current health status. Bagian ini nanyain tentang kondisi kesehatan terakhir seperti apa. Do you have any problem with your bowel movement, waterworks, gimana buang air kecilnya, buang air besarnya lancar atau enggak? Itu contohnya, salah satu contohnya ya. Next, talking about communicable disease. Jadi penyakit menular kali ini. Pertanyaannya seputar apa ya? Kalau sekarang kan COVID-19 lebih banyak, jadi ditanya bepergian keluar kota atau tidak, dan lain-lain. Bagian keempat tentang imunisasi nih, asking about immunization. Salah satu pertanyaan seperti ini, have you ever been immunized against bla bla bla, a kind of disease. Salah satu jenis penyakit yang diimunisasi dulu apa? Next discussion, asking about symptom and also patient assessment. Salah satu tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana berkomunikasi dengan pasien terkait dengan menanyai gejala pasien, kemudian pemeriksaan fisik pasien juga. Oke, coba kita lihat kali ini. Ini ada beberapa daftar istilah medis terkait dengan gejala malaise, cough, diplopia, weakness, sore throat, myalgia, dyspnea, and else. Oke, ini dia contoh pertanyaannya, useful expression. Where do you feel it? Nanyain di mana rasa sakit itu muncul. Kemudian, tingkat rasa sakitnya seperti apa, quality or character. What is it like? Do you feel something? What does the pain look like? When did it last? Yang ketiga tentang timing, kira-kira kapan waktunya gitu ya.
When did you first notice it? Kapan waktu pertama muncul sakitnya dan lain-lain. Yang berikutnya terkait dengan giving direction, ngasih petunjuk arah nih. Umum ya sebenarnya materinya, tapi biasanya bisa dibawa ke materi khusus untuk nunjukin ruangan-ruangan di rumah sakit. Kita perhatikan contoh berikut ini, giving direction. Go straight on, lurus saja, turn left, turn right, belok kiri kanan, go along, go down, maju terus, turun, naik gitu ya. Kemudian take the first second road dan lain-lain. Ini preposition, kaitannya dengan posisinya. Opposite itu berarti berlawanan, near, dekat, next to berikutnya, between, di antara. And here is the sample of conversation between visitor and also nurse. Visitors atau pengunjung said like this. Excuse me, I wanna visit my family here. She is in Seroja number 301. Could you please show me the room? Contohnya seperti ini, ada pengunjung nih, visitor. Excuse me, I wanna visit my family here. She is in Seroja number 301. Could you please show me the room? Nah, ini pertanyaan intinya adalah could you please show me the room? Atau give me directions. Atau pertanyaan-pertanyaan lain, where is number 3001, Seroja number 3001. Itu contoh para pengunjung yang bertanya. Kemudian seorang perawat atau siapapun yang bisa menunjukkan arah memberikan keterangan seperti ini. Yap, just go along the corridor till you find the stairs on the left side. And the stairs is on the corner. Go up to the second floor, then turn left. You can see Seroja room there. Seroja 3001 is in the front of nurse station. Kata perawatnya seperti ini. Ya, silakan lurus saja di koridor ini, kemudian lihat tangga di bagian sebelah kiri. Tangganya itu ada di pojokan. Nah, kemudian naik ke lantai 2, kemudian belok kiri. Ruangan Seroja sudah terlihat di sana. Seroja nomor 301 itu di depan ruangan perawat, lantai 2. Itu contoh dari percakapannya tentang menunjukkan arah, showing a direction, atau showing a room in the hospital. And the last, talking about patient assessment, pemeriksaan pasien nih, pemeriksaan fisik. Kita lihat beberapa gambaran berikut ini. Inspections, palpation, percussion, auscultation. I think you have known a lot about this. 4 jenis pemeriksaan ini sering dilakukan oleh teman-teman perawat semua kan ya. Nah, di sini ada contoh gambar. Gambar ini terkait dengan kalimatnya, pembentukan kalimatnya seperti dicontohkan di awal tadi. I'm going to see your ears. I'm going to examine your ears. I need to check your ears. Itu kalimat yang muncul dari seorang perawat kepada pasien. Nah, jenis pemeriksaan ini seperti apa? Apakah ini inspeksi? Pasti seperti itu salah satunya ya. Dan yang berikutnya, gambar berikutnya ini coba kita lihat. Nah, I want to tap atau I want to examine your chest. Apakah ini terkait dengan perkusi atau auskultasi dan yang lain-lain? Saya rasa teman-teman perawat lebih paham. Okay, that's the end of this illustration or explanation about nursing English. Well, the explanation is not really long ya, only short explanation. But what do you think about that? Kira-kira kalau pemeriksaan fisik yang dilakukan, kemudian ya physical examination, kalimatnya yang muncul apa? And then the action from nurse, aksi dari perawatnya, mau memberikan suntikan, mau menginterview, mau menanyai sesuatu. Ya sebenarnya bahasa Inggris juga, tapi topiknya, temanya terkait dengan bahasa Inggris medis, terutama teman-teman perawat nih yang butuh atau pengen menguasai bahasa Inggris di dunia medisnya gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa video lanjutan. Kalau misalkan nanti pembahasannya kurang atau apa, boleh deh ditanyakan. Tolong sih dibahas yang berkaitan dengan ini gitu. Mungkin nanti kalau memang bisa saya buatkan videonya. Kalau enggak mungkin nanti disarankan untuk melihat video yang lain gitu.
Thanks for watching this video and see you to the next discussion. Don't forget to like, subscribe, share. Maybe this is only little information, but maybe someone or there are some people need this information. Thank you.